Selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, beraneka warna baju kita masing-masing gitu ya. Bahkan anak-anak kita menggunakan pakaian dengan warna-warna yang cerah ceria. Tentunya kita datang pagi hari ini bukan dengan sesuatu yang kebetulan, tapi saya percaya kita digerakkan oleh satu sukacita yang dari Tuhan. Amin. Bahwa semalam kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan, berita yang terindah yang kembali didengungkan kepada kita, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sebelum kita memulai seluruh rangkaian ibadah, kita bersama-sama menyatukan dan menyiapkan hati kita. Kita mengangkat pujian seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan bagi kita.
Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang berolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dia memberi kota kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Kita memuji Yesus Kristus yang telah lahir bagi kita. Kita akan pujian, mari berhimpun. Bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh kami rindu untuk datang menyembah Engkau.
Sesungguhnya jika Tuhan tidak mencari kami, maka saat ini kami tidak mungkin berdiri di tempat ini, Tuhan. Sesungguhnya jika Engkau tidak menemukan kami, maka kami akan selamanya terhilang. Tapi kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berdiri bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengingat kisah terbesar yang Tuhan anugerahkan untuk kami, di mana Allah sendiri mau turun untuk mencari kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk cinta yang begitu besar untuk setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami mau datang, dan kami rindu beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami. Kami rindu menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini semua menjadi suatu yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Natal adalah berita sukacita bagi segala bangsa. Ya, dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara, dosa kita semua dibereskan dengan sebuah inisiatif agung dari Tuhan. Yesus Kristus lahir bagi kita. Mari kita gemakan dengan penuh sukacita dari pulau dan benua. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mendengarkan dan meresponi panggilan Natal. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan hukuman dari kebakaran, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Kamu minta saksi-saksiku, inilah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap hidup sebelum aku tidak dapat tertentu, dan sejak aku tidak akan ada. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk
tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan mengendali padaku sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita mencoba merenungkan dengan jujur mengapa Tuhan mengasihi kita? Mengapa Tuhan mengasihi dunia? Mengapa Dia memilih turun menjadi manusia, memilih jalan yang sulit, padahal Dia bisa tinggal di surganya? Saudaraku, mari dengan hati yang penuh hormat kita lantunkan syukur kita. Aku tak tahu yang disembah malaikat, mengapa Ia mengasihi dunia. Kita angkat pujian, aku tak tahu yang disembah malaikat. Sungguh benar apa yang baru saja kita nyanyikan. Untuk kita Tuhan Yesus telah lahir, dan itu semua Dia lakukan karena cinta. Hanya semata-mata karena cinta, karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan pada kesempatan saat ini, adik-adik kita, anak-anak kita dari White Lily akan kembali menceritakan betapa besar kasih Tuhan untuk kita semua.
their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terribly frightened, but the angel reassured them. Don't be afraid. I bring you good news of great joy for everyone. The Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born tonight in Bethlehem, the city of David. And this is how you will recognize him. You will find a baby lying in a manger, wrapped snugly in strips of cloth. Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God. When the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, Come on, let's go to Bethlehem and see this wonderful thing that has happened, which the Lord has told us about. They ran to the village and found Mary and Joseph. And there was the baby lying in the manger. Then the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. All who heard the shepherd's story were astonished. But Mary quietly treasured these things in her heart and thought about them often. The shepherds went back to their fields and flocks, glorifying and praising God for what the angels had told them, and because they had seen the child just as the angels had said. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menyapa setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu itu yang begitu ajaib membuka setiap pikiran dan hati kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran, sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak dan rancangan atas hidup kami. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami Tuhan. Jangan biarkan seorang pun yang hadir pada pagi hari ini terlewatkan daripada firman. Karena itu kami mohon Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin coba kita melihat sebuah kisah, yaitu yang tadi sudah kita nonton di dalam film tentang para gembala. Ya, kita melihat di dalam Lukas pasal 2. Kita lihat Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Kita lihat Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat ke-20, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar, ya, besar itu bukan cuma ratusan,
Jangan mungkin ribuan, bahkan jutaan malaikat. Bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin cerita Natal tentang gembala-gembala sebuah cerita yang sudah sangat sering kita dengar. Tetapi Bapak Ibu, waktu kita merenungkan kembali cerita gembala-gembala ini, Bapak Ibu, ada satu peristiwa yang luar biasa, ya. Bapak Ibu, tadi paduan suara nyanyi begitu indah, ya. Ada yang jauh lebih indah lagi, ya. Pernah Pendeta Stephen mengadakan paduan suara itu kalau tidak salah 1.000 orang. Pernah saya lihat video di Korea, itu gereja di Korea bikin paduan suara 5.000 orang. Bapak Ibu kalau dengar 1.000 orang, 5.000 orang nyanyi, itu Bapak Ibu bisa sangat merinding sekali, ya. Tetapi ada banyak paduan suara di dunia yang begitu luar biasa, saudara, ya. Yang kalau Bapak Ibu nonton konsernya harus bayar puluhan juta untuk dengar konser mereka, ya. Sangat hebat sekali mereka menyanyi. Tetapi ini jauh lebih hebat daripada segala suara nyanyian manusia. Ada ribuan, ada bahkan jutaan malaikat yang sedang menyanyi. Bapak Ibu, itu kebayang nggak suasana pada waktu itu dipandang itu nyanyian malaikat yang suara malaikat, Bapak Ibu saya nggak tahu, tapi pasti jauh lebih indah dari suara kita, ya. Itu sangat gak tahu suasana itu, bayangan kolosalnya itu kayak gimana, dan bayangkan perasaan gembala-gembala itu waktu mendengar akan paduan suara itu sangat dahsyat sekali. Tetapi pernah terpikir nggak Bapak Ibu, apa Tuhan itu bodoh nggak sih? Bikin paduan suara begitu luar biasa nyanyinya, malaikat-malaikat cuma untuk kepada siapa? Gembala-gembala. Dipadam lagi. Yang cuma didengar apa? Gembala dan embek-embek itu. Bodoh nggak sih Tuhan? Ya. Kenapa Tuhan tidak tunjukkan kepada Kaisar Augustus yang pada waktu itu sedang memerintah seluruh dunia? Kalau Tuhan perlihatkan kepada Kaisar Augustus, kemungkinan saudara, Kaisar Augustus mungkin bisa apa? Saya tidak tahu, ya, mungkin bisa percaya Tuhan dan sebagainya. Kenapa tidak tunjukkan kepada seluruh kerajaan Romawi yang begitu luar biasa sehingga mereka tunduk? Kenapa ditunjukkan kepada para gembala? Dampaknya apa? Pernah nggak terpikir Bapak Ibu, apakah Tuhan ini begitu bodoh sih? Sampai cuma untuk gembala-gembala tok itu sampai nyanyi malaikat yang ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan malaikat itu yang begitu dahsyat sekali, cuma ditunjukkan cuma kepada beberapa gembala, ya. Tetapi justru di dalam peristiwa itulah keagungan Natal itu dinyatakan. Justru di dalam peristiwa itulah kedahsyatan Natal itu dinyatakan. Maka Bapak Ibu, Tuhan bukan Tuhan yang bodoh, bukan Tuhan yang begitu buang sia-sia akan pujian yang keagungan yang begitu besar yang diberitakan oleh para malaikat itu, diberitakan kepada para gembala. Maka Bapak Ibu, kalau kita merenungkan dalam-dalam, maka peristiwa ini
mempunyai tujuan yang begitu luar biasa indah. Bapak Ibu, para malaikat itu menyanyikan, memberitakan bahwa hari ini telah lahir kepada para gembala juru selamat bagimu. Maka peristiwa berita malaikat kepada para gembala ini memberitakan satu konsep yang sangat penting sekali, yang justru menjungkir balikan konsep daripada dunia ini tentang juru selamat. Tentang juru selamat. Banyak orang menghina waktu melihat salib Yesus. Kok Tuhan kok mati? Ya, Tuhan kok menderita? Tetapi justru disitulah keagungan itu dinyatakan. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus lahir, tepat pada waktu Kaisar Augustus, Octavianus Augustus, ini seorang kaisar yang kemudian dia menjadi pewaris tahta dari Julius Caesar, ya. Maka ini Kaisar Augustus ini, gelar Augustus itu satu gelar jabatan yang menunjukkan kepada dia seorang yang bersifat ilahi. Ya, Augustus itu adalah penamaan yang bersifat ilahi. Maka dia dianggap disembah sebagai anak Allah, dia disembah sebagai Allah. Dan pada zaman memang Kaisar Augustus itu, pemerintahan Roma mencapai puncak kejayaan, puncak keemasan. Bahkan kemudian ada sebutan Pax Romana. Di bawah pemerintahan Roma itu semua negara mengalami kejayaan dan kemakmuran. Maka Julius Caesar ini, Kaisar Augustus ini dianggap sebagai juru selamat, the savior of the world. Dianggap dan disembah dan dipuja sebagai juru selamat daripada dunia. Tapi justru di dalam momen ketika Kaisar Augustus begitu ditinggikan sebagai juru selamat dunia, Yesus lahir di kandang, di palungan. Ya. Bukan palungan kayu tadi di sana, masih digambarkan palungan kayu, bukan palungan batu, Bapak Ibu, yang begitu keras, yang begitu tinggi. Seorang Allah yang hadir begitu rendah, begitu hina di dalam palungan, Bapak Ibu. Dan inilah juru selamat dunia. Seorang ini membongkar balikkan konsep dunia tentang juru selamat. Kaisar Augustus disembah sebagai juru selamat dunia. Tetapi pernahkah terpikirkan, Bapak Ibu, juru selamat macam apa Kaisar Augustus? Apakah betul di bawah pemerintah Kaisar Augustus semua negara mengalami kejayaan, kemakmuran? Tidak, Bapak Ibu. Yang mengalami kejayaan dan kemakmuran cuma negara Roma, tetapi negara-negara yang dijajah. Nah, Kaisar Augustus yang dikatakan juru selamat ini adalah kaisar penjajah. Dan di bawah pemerintahan Kaisar Augustus, negara-negara yang dijajah mengalami kesengsaraan yang dahsyat sekali. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam zaman Tuhan Yesus, maka masyarakat Israel pada waktu itu sangat menderita sekali, sangat melarat, sangat miskin. Sehingga kita mendapatkan kisah-kisah di dalam Alkitab tentang 5.000 orang yang datang diberi makan oleh Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan. Ya, tentu kisah yang tidak asing bagi kita. Kenapa kok 5.000 orang? Bahkan itu dicatat 5.000 laki-laki. Sangat mungkin kalau ditotal-total sama istri dan anak, itu lebih daripada 15.000 orang. Kenapa 15.000 orang ini sampai perlu dikasih makan? Karena memang mereka tidak punya makanan. Kebayang nggak zaman ini? Kenapa mereka sangat miskin luar biasa? Karena mereka di bawah pemerintahan Kaisar Augustus sangat-sangat menderita, Bapak Ibu. Kebanyakan masyarakat pada waktu itu adalah sebagai petani, dan mereka harus pajak kepada Kaisar Roma. Mereka bayar pajak kepada pemerintah daerah. Mereka bayar pajak kepada bayi tanah, persepuluhan dan sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu, pajak. Dan ketika panen, petani itu cuma terima berapa persen? Kalau kita dagang, kita terima berapa persen? Keuntungan kan? Adalah rata-rata pasti di atas 70%. Yang kita maksudnya kalau keuntungan dipotong-potong pajak dan sebagainya itu jatuh-jatuhnya kita 70%. Tapi ini kebalik. Mereka cuma terima 25%. Kebayang nggak Bapak Ibu? Mereka kerja keras cuma terima 25%. Belum lagi kalau mereka panennya gagal, mereka tetap harus bayar pajak.
Maka banyak ketika mereka gagal panen, maka mereka gak bisa bayar. Mereka dijadikan budak dan dipenjara. Maka kondisi pada waktu itu betul-betul di bawah pemerintahan Kaisar Augustus yang dikatakan kedamaian dunia, kemakmuran, sukacita, ada juru selamat, itu akan semua omong kosong. Betapa banyaknya orang yang mati di bawah pemerintahan Kaisar Augustus. Inilah juru selamat dunia itu yang dikatakan sebagai juru selamat dunia. Maka juru selamat dunia ini adalah juru selamat yang menuntut bukan dirinya mati untuk orang lain, tapi orang lain yang harus mati untuk dia. Ini sebuah realita di dalam dunia ini. Bapak Ibu, di dalam dunia ini kita mencari juru selamat, mencari raja yang bisa mengatasi segala persoalan hidup kita. Tetapi lihat, Bapak Ibu, seluruh juru selamat dunia ini bukan mati untuk kita, tapi yang kita harus mati untuk mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, engkau misalnya menganggap dalam zaman ini siapa juru selamatmu? Uang. Ya, ketika uang jadi juru selamat kita, bukan uang itu mati buat kita, tapi kita harus mati untuk uang. Berapa banyak yang harus kita korbankan untuk uang? Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Terlalu banyak korban di dalam hidup ini ketika kita menempatkan uang itu sebagai juru selamat kita. Ya. Perhatikan seluruh orang yang menganggap dirinya sebagai juru selamat, Bapak Ibu, selalu di dalam dunia ini juru selamat dunia apa? Menuntut kita untuk korban. Ya, saya pernah satu saat waktu saya pelayanan di Bandung, mengembalakan gereja di Bandung, ada seorang mahasiswa praktek dari Kalimantan, dan dia ceritakan begini, Bapak Ibu. Engkong dia akhirnya apa? Seneng kalau anak-anak cucunya masuk gereja. Kenapa? Dia punya engkong itu apa? Seorang suhu yang itu setiap acara waktu tertentu itu dia dirasuki, yang dianggap oleh dewa-dewa itu, Bapak Ibu. Dan ketika kerasukan itu kadang-kadang tidak sadar diri, itu bisa kejar anak cucunya itu sama pedang mau dibunuh. Ya Bapak Ibu ya. Maka si engkong ini sadar, bukan dewa-dewa itu yang berkorban, tapi keluarga dia dikorbankan. Sehingga lucu sekali di Kalimantan banyak pendeta-pendeta susu itu paksa anak-anaknya untuk masuk gereja, jadi anak-anak itu percaya Tuhan, jadi orang Kristen. Karena supaya itu ilmunya tidak turun. Karena kalau turun sangat mengerikan, terlalu banyak korban yang terjadi. Maka inilah kalau kita menyembah kuasa gelap sebagai juru selamat kita. Ada banyak yang harus dikorbankan dalam hidup kita, terlalu sedikit yang diberikan. Maka seluruh juru selamat dunia ini perhatikan, termasuk sekarang ini di Eropa lagi tren guru-guru meditasi, ya, itu dianggap sebagai juru selamat, Bapak Ibu. Tapi juru selamat ini apa? Guru-guru ini apa? Mau sama ini pengikutnya perempuan seneng, ayo tidur. Punya banyak istri, perhatikan ya, selalu memanfaatkan orang. Bukan dia mati untuk pengikutnya, tapi pengikut yang harus mati untuk dia. Tetapi Kristus, juru selamat itu, dia yang mati untuk kita, dia yang berkorban untuk kita. Ini juru selamat yang sejati. Perhatikan seluruh juru selamat dunia. Kalau engkau memperhatikan sejarah daripada dunia ini, orang yang menganggap dirinya sebagai juru selamat, sebagai raja yang menyelamatkan, tidak pernah terjadi. Adalah orang-orang yang jadi pengikut yang harus berkorban. Ya. Maka disinilah peristiwa Natal kita diperlihatkan satu ironi. Kaisar Augustus, juru selamat dunia itu, ternyata bukan juru selamat. Tuhan ini memutar balikkan konsep yang selama ini, menelanjangi konsep yang selama ini begitu salah di dalam dunia ini. Tuhan ini menyatakan ini juru selamat yang sejati, Allah yang tidak terbatas, rela jadi manusia yang dikandang yang hina, bahkan mati di atas kayu salib. Dia yang mau berkorban untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ini juru selamat yang sejati. Maka berita Natal adalah berita yang begitu agung, berita tentang juru selamat yang sejati.
Yang kedua Bapak Ibu, di dalam berita Natal kepada para gembala adalah berita yang begitu indah tentang anugerah. Bapak Ibu, Natal diberitakan kepada para gembala. Siapa para gembala? Para gembala adalah orang-orang yang dianggap sebagai second class. Awal-awal gembala dianggap orang yang cukup dihormati, tetapi di dalam perkembangan di dalam zaman Yesus, para gembala kemudian dianggap orang yang apa? Yang tidak taat kepada peraturan-peraturan agama, dianggap sebagai preman-preman, dianggap sebagai orang-orang kasar, sehingga mereka dikucilkan. Bahkan untuk bersaksi di pengadilan pun mereka tidak boleh. Karena apa? Dianggap orang yang tidak bisa dipercaya. Para gembala ini adalah orang-orang yang dianggap sangat rendah. Tetapi justru disitulah kepada orang yang sangat rendah Tuhan memberitakan berita yang begitu agung. Tuhan memberitakan berita yang begitu dahsyat. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Maka di situ kita berbicara tentang anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan manusia. Berita keselamatan itu diberikan, bukan kepada Kaisar Agustus yang merasa dirinya begitu hebat, bukan. Tapi justru kepada orang yang rendah, yang tidak layak, Tuhan berikan anugerah itu. Maka bicara tentang Natal adalah bicara tentang anugerah Bapak Ibu. Bukan karena saya atau Bapak Ibu yang hebat, bukan. Tetapi karena Tuhan yang beranugerah, yang mengasihi kita. Memang tidak mudah memahami tentang anugerah di zaman ini. Bukankah dari kecil kita selalu diajarkan apa? Di dunia ini tidak ada yang gratis. Betul nggak? Selalu dari kecil kita diajarkan di dunia ini tidak ada yang gratis. Kita mau sekolah, tidak ada yang gratis. Kita mau apa? Uang, tidak ada yang gratis. Kita mau ini dan itu, tidak ada yang gratis. Bahkan mati pun ada yang gratis nggak? Mati pun tidak ada gratis. Ya betul Bapak Ibu. Saya kemarin memimpin penghiburan di Rumah Duka Grand Event, ada paket-paketnya. Ya, ada paket 60 juta, 70, ada yang 70 juta, ada paket berapa? 40 juta, ada paket 30 juta. Bapak Ibu, mati pun tidak ada gratis. Bapak Ibu kalau mau dikubur di San Diego 40 juta Bapak Ibu untuk beli kuburannya aja. Ya, jadi investasi sekarang bukan investasi rumah, investasi tanah kuburan. Lebih menguntungkan. Bapak Ibu bayangkan, mati pun tidak ada yang gratis. Tetapi konsep tidak ada gratis itu sebenarnya semua konsep yang sangat keliru. Sebenarnya di dalam dunia ini, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan menyadari terlalu banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, saya pernah menghadiri sebuah pameran di waktu itu di Bandung, di Istana Plaza, pameran ginseng. Ya, saya lihat ginseng itu harganya ada yang ratusan ribu, jutaan, dan ada yang paling mahal berapa? 600 juta. Ginseng 600 juta. Wah, ini ginseng dan obat yang menyehatkan. Tetapi Bapak Ibu, tahukah kita bahwa ginseng tidak bisa menyelamatkan kita? Betul? Engkau minum ginseng 600, harga 600 juta, apakah kemudian pasti nyawamu selamat terus? Enggak. Kita nggak tahu loh kapan kita sampai hidup. Bapak Ibu, peristiwa kemarin tsunami itu begitu memilukan hati, bukan? Tidak ada tanda-tanda gempa, tidak ada tanda-tanda. Biasanya tsunami selalu ada tanda-tanda. Tahu apa? Kemarin lihat videonya itu orang yang lagi konser grup band Seventeen, kaget sekali tiba-tiba lagi nyanyi, tiba-tiba ombak setinggi 5 meter tuh hilang semua. Apa yang bisa menjamin hidup kita kecuali anugerah? Ya, nafas kita
Kita bisa bayar kan? Nggak bisa. Itu anugerah. Ada banyak hal dalam hidup kita itu karena anugerah. Bapak Ibu, kalau di dalam hal yang begitu sederhana, itu anugerah. Apalagi bicara keselamatan, dengan apa kita mau bayar? Nah, itu anugerah. Maka berita kata Tuhan ingin memperlihatkan kepada para gembala adalah anugerah yang begitu indah. Bukan karena saya yang hebat, tapi itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Banyak orang berpikir kalau saya mau masuk surga, saya mau bayar bisa. Gak bisa. Bapak Ibu. Iya kan, betul nggak? Kalau bisa, kenapa orang begitu khawatir? Kenapa masih bakar-bakar rumah, bakar-bakar duit, supaya apa? Kirim untuk orang yang mati itu, supaya nggak kelaparan, supaya nggak kelaparan. Kenapa? Karena takut dunia itu nggak tahu di sana. Dan manusia sadar hidup itu kemudian di masa yang akan datang setelah kematian itu. Saya nggak bisa mendapatkan surga, nggak bisa dapatkan surga, betul nggak Bapak? Kecuali karena anugerah, dan Tuhan sudah menyatakan melalui berita Natal itu anugerah. Cuma apa? Cuma percaya kepada Tuhan Yesus. Sederhana, tapi bukan murah. Gratis, tapi bukan murah. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membayar akan keselamatan itu. Makanya dalam berita Natal ada bicara tentang anugerah yang terindah, Bapak Ibu. Anugerah yang terindah, anugerah yang terbesar. Maka berita kepada para gembala juga berbicara bukan cuma sekedar anugerah, tapi bicara tentang damai sejahtera yang sejati. Maka berita malaikat itu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, manusia selalu mencari kedamaian dalam hidup ini. Tapi jujur, bisa nggak bisa cari kedamaian? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Termasuk saya nggak bisa. Ya. Saya kemarin 2 hari nggak bisa tidur, insomnia, ya, kebanyakan pikiran. Ya Bapak Ibu, mau mencari damai, mau mencari rasa aman, semua dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Ya. Kenapa nggak bisa? Karena hati kita itu selalu nggak pernah bisa puas, benar, Bapak Ibu. Persoalan kita adalah hati kita itu nggak bisa puas. Makanya Bapak Ibu, Natal itu diberitakan kepada para gembala yang miskin. Tuhan itu begitu peduli dengan kemiskinan manusia. Tapi kemiskinan yang Tuhan pedulikan bukan kemiskinan harta, adalah kemiskinan dalam hati. Itu persoalan manusia. Akar daripada persoalan manusia adalah kemiskinan dalam hati. Hati yang miskin, bener gak? Ada banyak orang yang duitnya begitu banyak, tapi merasa apa? Hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah puas. Karena begitu miskin hatinya. Hati gak bisa tenang hidup kita. Padahal Tuhan sudah berlimpah-limpah, mau kekurangan atau tidak kekurangan. Tapi kita itu apa? Terlalu khawatir. Kenapa? Kita tidak puas dan tidak puas dan tidak puas. Dan ketika tidak puas kita apa? Saling bersaing satu dengan yang lain, iri hati, saling mencelakakan, saling apa? Memakan satu dengan yang lain. Ini persoalan kita, Bapak Ibu. Adalah miskinnya hati kita, sehingga kita tidak pernah damai dalam hidup kita. Kita tidak pernah mengalami ketenangan, Bapak Ibu, karena kita tidak puas. Betul nggak? Dulu waktu Istana Bunga itu pertama dibuka, wow, kita pesona ya, aduh bagus banget, begitu Bapak Ibu ya. Kedua kali masih bagus gitu, ketiga kali apa? Bosan.
keempat kali nggak mau ke sono, sampai sekarang nggak ke sono-sono. Bosen. Waktu zaman TV itu 4K tau Bapak Ibu 4K. Sekarang kan populer 4K. Bapak Ibu, saya waktu di Bandung 4K masih baru mulai, saya udah beli TV-nya. Ya, saya itu orang sangat mencintai harta, kesenangan. Harus mengakui Bapak Ibu. Saya udah beli TV 4K. Wah, waktu lihat TV itu gambarnya keluar, wah bagus sekali. Sekarang TV saya hampir nggak pernah, jarang sekali ditonton. Sudah bosan. Mau apa lagi? Bapak Ibu, kita itu karena apa? Nggak pernah puas. Dan celakanya hati yang nggak pernah puas, kita ingin penuhkan dengan apa? Materi. Kita ingin puaskan dengan materi. Dan celakanya Tuhan itu menciptakan materi lebih rendah daripada manusia, Bapak Ibu. Manusia lebih tinggi dari materi, dan materi lebih rendah daripada manusia. Nah, persoalannya adalah materi yang lebih rendah ini bagaimana bisa memuaskan manusia yang lebih tinggi daripada materi. Bisa nggak yang lebih rendah daripada kita memuaskan hati kita? Nggak bisa. Maka kita butuh yang lebih tinggi daripada kita. Itu yang bisa memuaskan hati kita. Siapa yang lebih tinggi? Bukan malaikat, Allah sendiri yang tidak terbatas itu. Waktu menyadari kasih Tuhan itu, maka hatimu akan puas, Bapak Ibu. Waktu kita menyadari kasih Tuhan, Bapak Ibu, berapa kali dalam hidup saya kemudian ketika saya menyadari anugerah Tuhan yang terlalu besar, saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau panggil saya sekarang meninggal dunia, nggak apa-apa, aku sudah puas. Bukan karena harta yang memuaskan, tapi karena Tuhan. Kita tak takut lagi dengan kehidupan ini. Kenapa kita takut mati? Karena kita tidak puas. Maka kita terus cari, aku belum puas, aku masih cari puas, dan kita tidak pernah temukan kecuali di dalam Tuhan. Kita baru puas. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang tidak terbatas, itulah yang bisa memuaskan hati manusia. Materi terbatas tidak pernah puaskan hati kita. Maka Bapak Ibu tidak heran kenapa hidup kita orang Kristen masih khawatir, masih kepikiran, gak ada sukacita, karena kita lupa kepada Tuhan. Kita cari kepuasan kita dengan dunia ini, bukan cari kepuasan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, inilah berita Natal, damai yang Tuhan berikan, damai yang sejati. Maka Tuhan katakan, damai yang kuberikan tidak bisa dunia berikan. Damai yang kuberikan, damai yang sejati, damai yang berlimpah-limpah. Maka Tuhan ngomong, kalau kamu percaya kepadaku, maka dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada Roh Kudus yang memberikan terus aliran kasih itu, sukacita itu, kepuasan itu. Tanpa Tuhan kita tidak pernah bisa puas. Ya. Tanpa Tuhan kita tidak pernah puas, tidak pernah mengalami damai. Maka Bapak Ibu, inilah berita Natal yang begitu indah. Berita Natal yang begitu indah, yang menjawab seluruh persoalan hati manusia, kekosongan hidup manusia. Kristus jawaban. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa banyak manusia hidup dalam dunia ini, kalau engkau lihat mereka lalu lalang, tatapan mata mereka, tatapan yang kosong. Ada terlalu banyak dalam kehidupan ini saya lihat mata orang, mata yang tanpa harapan, mata yang penuh dengan ketakutan, mata yang penuh dengan kekosongan.
Maka seorang hamba Tuhan ketika menyadari itu, dia melihat hidup manusia seperti itu, dia bikin sebuah lagu yang begitu menyentuh hati, yang berjuta jiwa berjalan tanpa arah menuju pada kegelapan dan kebinasaan karena mereka belum menemukan Kristus. Maka Bapak Ibu lihat, ketika para gembala ini mereka menemukan Kristus, apa yang terjadi? Itu mereka penuh sukacita, kegembiraan, mereka memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Bukan cuma mereka memuliakan Tuhan, mereka juga tidak bisa tahan mulutnya untuk menceritakan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Bapak Ibu, kalau satu kali dokter vonis kamu kena kanker, sudah stadium yang paling akhir, tinggal tunggu waktu. Dokter angkat tangan. Terus kemudian kita temukan dokter yang begitu hebat, yang kemudian yang kanker itu yang tidak bisa disembuhkan, yang tidak ada pengharapan, ternyata sembuh sama dokter itu. Setelah engkau sembuh, kira-kira apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan, Bapak Ibu? Engkau akan ceritakan, ini dokter hebat, di mana-mana kamu ketemu orang kan akan ceritakan apa? Kamu sakit kanker, cari dokter ini, betul nggak? Bisa tahan bibir kita tuh nggak cerita nggak? Nggak bisa. Saya ketemu banyak orang, kemarin saya ke bengkel, terus ngobrol-ngobrol, dia tahu saya sakit kencing manis, langsung dia ngomong, itu ada Pak Haji, wah hebat sekali dan. Poinnya bukan soal itunya Bapak Ibu, tapi dia lucunya begini, dia tidak mengalami sakit kencing manis dan dia tidak pernah diobati sama Haji itu, tapi dia dengar begitu banyak orang yang cerita betapa dia disembuhkan. Oh, dia cerita begitu semangat Bapak Ibu. Dia nggak ngalami aja begitu, apalagi yang ngalami, betul nggak? Engkau akan cerita kemana-mana, engkau kena cancer, ayo ke dokter, ini pasti sembuh. Dan sekarang kau dalam hidupmu, engkau tidak punya pengharapan, dan kau menemukan di dalam Tuhan Yesus, kau begitu punya pengharapan. Hidupmu penuh dengan sukacita, hidupmu diselamatkan. Respon kita, Pak? Diam. Betul. Tidak ada kegairahan. Aku mau cerita Tuhan Yesus sama orang-orang. Ada nggak kegairahan itu, Bapak Ibu? Kalau dokter dunia yang bisa sembuhkan kansermu, sembuhkan penyakitmu, kau begitu semangat kenalkan dokter ini, dokter itu. Makanya cari referensi dokter gampang. Oh, saya sakitin patah tulang. Oh, dokter ini aku dulu patah tulang. Normal. Tapi sekarang kau diselamatkan. Yang tidak ada bisa selamatkan kau. Ceritakan Tuhan Yesus. Ceritakan. Terkunci rapat-rapat. Di negeri kita ada batu 10 kilo. Benar? Kenapa? Gembala-gembala ini mengalami, Bapak Ibu, dan mereka nggak bisa tahan. Persoalannya kenapa? Sangat mungkin kau dan saya tidak mengalami. Kau belum mengalami itu, sehingga hidupmu tidak pernah bersuka cita. Bapak Ibu, seharusnya yang terjadi adalah kita itu seperti gembala-gembala memuliakan Tuhan, bercerita. Kalau mau nggak bisa cerita, kali nggak kayak orang kita kalau nggak bisa jelas, oh dokter ini secara teknis bisa membuka pergi, kita nggak bisa jelasin, tapi kita ngomong apa? Ayo aku kenalin, aku
dokter, bener gak? Paling tidak engkau akan apa? Ayo ke gereja, dengar firman Tuhan, supaya engkau mendengar tentang Tuhan Yesus. Betul gak? Itu yang harusnya terjadi. Ini berita yang terindah. Manusia yang tanpa pengharapan, tapi sekarang punya pengharapan. Dan kita sudah mengalami pengharapan itu. Waktu engkau mengalami itu, seharusnya yang terjadi adalah apa? Engkau bukan cuma berbicara, tapi hidupmu, Bapak Ibu, berbicara. Hidupmu berbicara. Bapak Ibu, kalau kau sakit kanker dan kau disembuhkan, engkau akan ngomong kan, tapi ternyata nggak sembuh. Ternyata banyak benjol-benjol gede-gede gitu loh di tubuhmu. Terus bilang, ayo ke dokter itu kankernya sembuh. Percaya nggak kira-kira? Nggak percaya Bapak Ibu, benjol-benjolnya banyak. Bener nggak? Mana orang lihat apa? Engkau masih banyak benjolnya bilang sembuh. Tapi kan juga orang Kristen, kita mengaku sudah diselamatkan, tapi hidup kita masih hidup yang bobrok. Tapi hidup kita hidup yang tidak menampakkan kesaksian yang baik. Waktu kita ngomong, ayo ke gereja, ayo percaya Tuhan Yesus, mau nggak mereka? Nggak mau. Kadang-kadang Bapak Ibu saya ngomong, perilaku kita berbicara jauh lebih banyak daripada perkataan kita. Ada nggak kehidupan yang kemudian nampak gitu sebagai natural kehidupan yang begitu indah? Maaf saya katakan lo bawa ke gereja, ada orang yang mau datang ke gereja nggak ke gereja lagi karena begitu lihat ada jemaat itu, itu kurang ajar itu mulutnya dulu ya, caci maki, juga sopan, itu kalau usaha itu nipu saya. Gak mau ke gereja, banyak orang gak mau ke gereja karena begitu lihat orang itu dia tahu ini penipu. Oh ini omongannya kasar, suka menghina, tidak ada sopan santun. Tak mau ke gereja, yang belum percaya Tuhan, dan kau begitu rindu dan kau mau ceritakan, walaupun itu tidak mudah. Justru pemberitaan Injil yang paling sulit adalah kepada keluarga kita karena mereka tahu bobroknya kita. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk bercerita. Pernah kamu ceritakan Injil itu kepada anak-anakmu? Nah, mereka sedang menuju kebinasaan. Apa engkau seneng-seneng ngomong nggak apa-apa, engkau mati mau masuk neraka nggak apa-apa? Begitukah saudara? Maka saya rindu. Mulai dari mana? Keluargamu. Beritakan Injil. Nyatakan kesaksian itu. Kemudian kepada orang-orang di sekitar. Ada banyak di dunia ini orang yang berjalan tanpa arah menuju kebinasaan. Apakah engkau tidak rindu untuk memberitakan kasih-Nya kepada mereka? Pagi hari ini seorang hamba Tuhan yang diutus ke ladang misi ke Thailand, satu negara yang mayoritas adalah Buddha, mungkin 90% lebih. Seorang hamba Tuhan merelakan diri menjadi misionaris di sana. Dan pagi hari ini hamba ini akan memberikan kesaksian. Kepada Pak El pasti saya persilakan. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi buat kita semua. Baik, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih buat Musa di tempat ini dan seluruh hamba Tuhan. Ini sukacita secara pribadi bagi keluarga kecil kami yang akan berangkat ke ladang misi. Sebelum saya akan mempresentasikan apa yang kami lakukan di Thailand, ini adalah sebuah negara yang masih banyak suku terabaikan. Saya mau memperkenalkan diri saya secara pribadi. Nama saya El Pastihia. Saya biasa dipanggil Pasti. Saya berasal dari Sumatera Utara, dari Pulau Nias. Saya sudah berkeluarga
istri saya di belakang tadi di ruang PP ya. Anak kami sudah usia 10 bulan dan sebenarnya di Kota Wisata ini kurang lebih hampir 2 tahun dalam rangka mengikuti training di sebuah lembaga namanya World Partners, di mana visi lembaga ini adalah memobilisasi gereja Indonesia untuk terlibat misi sedunia. Istri saya dari Nias juga, dan di sini juga saya bawa teman namanya Daniel Domo. Kalau ada silakan berdiri. Daniel Domo, ya di belakang. Beliau kami satu lembaga, satu training, baru pulang dari India. Sudah 1 tahun belajar bahasa dan sekarang lanjut tahun berikutnya untuk mengurus visa. Baik Bapak Ibu, sekedar untuk perkenalan singkat, nanti di akhir slide ini ada nomor alamat lembaga dan termasuk juga nomor HP saya dan email saya. Sebenarnya kantor lembaga kami sangat dekat di Jalan Kanadian, sangat dekat, dan akan pindah ke Sentral Eropa ini. Ada anak Tuhan yang luar biasa, dia persembahkan sebuah ruko untuk kantor lembaga misi World Partners. Baik Bapak, kita akan lihat bersama. Mungkin saya di sini ya. Boleh saya masuk sedikit ya? Bisa kembali ke ini namanya. Oke, baik. Maaf, makasih Mas. Baik Pak Ibu, ini adalah negara Thailand yang sangat identik dengan gajah putih. Ya, seorang kerajaan di sana dia harus memiliki banyak gajah baru dia diakui sebagai raja. Populasi yang suku Thai secara khusus yang akan kami jangkau, kami fokus ke suku Thai sebanyak 19 juta jiwa. Lanjut lagi, ini keluarga kami, ini istri saya, ya, cukup cantik, sangat syukur ya. Ini anak kami 10 bulan dan dia kerinduannya nanti hati kami, dia menjadi seorang misionaris dan lebih hebat dari bapak mamanya. Ya, ini profil secara umum. Kalau populasi Thailand secara seluruh itu kurang lebih 68,1 juta. Ya, luar biasa sekali. Masih banyak Indonesia. Kota Bangkok yang terbesar adalah Bangkok. Dan ini profilnya secara umum. Ini benderanya, ya rumah-rumah adatnya. Ini suku-suku Karen dan suku yang lain. Dan saya bertemu ketika tahun lalu ke sana, bertemu langsung dengan orang ini. Biasanya mereka tinggal bermukim di pegunungan. Ini suku Karen atau sering disebut suku yang leher panjang gitu ya. Ini kerajaannya sekarang yang digantikan ayahnya, Bumibol sudah meninggal tahun lalu dan digantikan oleh anaknya. Ini negara Thailand. Kami nanti akan tinggal di Chiang Mai di sini, ya. Nah, ini Thailand secara umum. Lanjut, ini suku-suku Karen ya, disebut dengan leher panjang ya. Lanjut lagi, ini hasil survei bulan Juni yang lalu Bapak Ibu. Bulan Juni saya ke Thailand untuk mulai melihat tempat tinggal kami. Nah, ini waktu 1 tahun yang lalu belajar bahasa dan budaya di Thailand. Ada sebuah lembaga dan ini pastor Karen Church yang sangat bersedia juga ketika kami mensurvei tempat tinggal kami, ini rumah yang akan kami tempati. Dan ini Karen Church, saya ada di sini waktu Parents Day. Kemudian ini suasana di desa ya, di sekitar suku-suku Thailand di sini. Dan ini pendeta Pastor Karen Church yang sangat luar biasa, menolong selama survei. Dan ini misionaris dari Kanada, luar biasa. Kemarin dia telepon saya dan dia berkata, saya siap jemput El pasti. Kapan datang dan dia akan jemput nanti di bandara di Chiang Mai. Ini rumah yang akan kami tempati. Nah, kalau kita melihat tentang agama yang ada di sana, yang sangat mayoritas Bapak Ibu, agama Buddha. Tadi Moses katakan 90-an, tapi kurang. 85,32% agama Buddha. Kemudian Islam, lebih banyak mereka dari kita. Tidak beragama, 2,40%. Agama suku, 1,2%. Kristen, 1,10%. Dan sejarah mencatat, kurang lebih 400 tahun Injil masuk di Thailand.
Dimulai dari bagian utara, itu Chiang Mai. Hindu 0%. Bapak Ibu, ini yang menjadi tanggung jawab kita orang percaya yang telah menerima kabar keselamatan tadi yang sudah diuraikan. Visi, kerinduan kami adalah adanya church planting atau penamaan gereja di suku Tai selama 1 periode, itu 4 tahun. Tetapi 1 tahun pertama kami fokus belajar bahasa dan budaya, mendorong orang percaya untuk terlibat menjangkau suku terabaikan di sekitar Thailand. Misi, doa sangat penting Bapak Ibu. Untuk itu kami hadir di sini, kami mau share apa yang kami kerjakan. Kami merindukan sekali ketika nanti di gereja kita di sini ada doa misi atau doa syafaat setiap hari Minggu. Tolong sebutkan kami di dalam doa Bapak Ibu. Yang kedua, misi kami yang kedua, mobilisasi jemaat bermitra atau networking. Yang terakhir adalah mengutus. Objektif Roma 10 ayat 14-17. Dan bagaimana mereka dapat berseru kepadanya kalau mereka tidak mendengar, dan bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mereka memberitakan kalau tidak ada yang diutus, dan bagaimana mereka diutus kalau tidak ada yang pergi. Di ayat 17, betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Allah merindukan semua umat manusia, itulah berita Natal, supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Goal kami Bapak Ibu, kerinduan kami, 1 tahun pertama fokus belajar bahasa dan budaya, tetapi 3 tahun kemudian kami fokus menjangkau. Setiap 1 tahun, kerinduan hati keluarga kecil kami 1 kelompok. Dalam arti di sana mungkin 5 kayak 10 orang, ada kelompok orang percaya. Jadi artinya 3 tahun berarti 3 kelompok orang percaya di sana. Itu hati kami. Adanya gereja suku Tai dalam 1 periode selama 4 tahun. Yang terakhir, gereja dimobilisasi untuk menuntaskan amanat agung. Survei, ya puji Tuhan, itu yang kedua kali kemarin bulan Juni sudah. Dan ketika nanti di Thailand kita masuk lagi melihat titik-titik yang sama sekali di mana tidak ada orang percaya. Di situ nanti kami akan masuk. Belajar bahasa, ya, belajar bahasa dan budaya selama 1 tahun, mencari komunitas orang percaya, kemudian mencari gereja suku setempat. Nah, Bapak Ibu, ini sangat menarik. Ini setiap misionaris harus ada alasan ketika berada di suatu tempat, di sebuah negara. Saya bersyukur saya punya skill Bapak Ibu ya. Terakhir saya lakukan ini ketika saya membantu pos pelayanan GKY Palembang. Ya, 2 bulan yang lalu kami baru datang di sini. Dan ada sebuah pos, itu pos Bambang Utoyo, mungkin kalau Bapak lihat bisa di warta itu. Saya melatih anak-anak remaja. Itu persembahan saya kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya bisa skill ini tahun-tahun yang lalu sebelum saya kuliah, saya mau belajar untuk melatih anak-anak. Yang kedua, nanti kita buka di Thailand nanti semacam training. Jadi kita menjadi trainer, bukan jadi tukang pangkas. Jadi sasaran kita adalah orang-orang yang miskin tadi, yang perlu ditolong tadi, yang putus sekolah, yang pengangguran, yang perlu dibantu. Tapi fokus ke suku Tai. Melalui itu nanti kita didik mereka, bentuk karakter mereka, dan buat pendekatan dan Injil masuk sampai mereka nanti dimenangkan dan melakukan hal yang sama. Bayangkan Bapak Ibu, seperti Indomaret, Alfamaret. Kalau kita punya murid 12, 50 orang, itu akan menjangkau Thailand akan menjangkau seluruh dunia. Dan ini pekerjaan besar, ini proyek besar. Kami tidak bisa melakukan sendiri. Mari kita terlibat di dalamnya. Ini juga tahun lalu saya pernah buat di Tabanan, luar kota Denpasar. Itu di daerah luar kota, itu 3 jam dari Denpasar. Dan melalui ini Bapak Ibu, ini salah seorang mantan kepala sekolah. Puluhan kali dia dengarkan Injil, datang Pangkas Laut dan Injili dia. Melalui itu banyak orang mendengarkan Injil. Ini namanya pawayannya. Action, mengikuti training. Itu 2015 yang lalu kami sudah mengikuti selama 4 bulan. Lalu kami deputasi, ya. Deputasi ke Jakarta, Kalimantan pernah, Bapak Ibu, sampai melewati Sungai Kapuas, Sumatera, Bali pernah, dan Palembang. Terakhir di Palembang kemarin. Belajar budaya dan bahasa di Chiang Mai selama 1 tahun. Kenapa? Kami tidak bisa memberitakan Injil kalau kami tidak mengerti bahasa mereka. Jadi sangat butuh dukungan doa Bapak Ibu. Sangat sulit, tulis saja beda sekali dengan tulisan kita. Kayak cacing Bapak Ibu, pusing kepala, ya. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan memampukan kami.
belajar budaya ya, bermitra dengan MITIS, itu namanya Mission English Training Center. Waktu di Chiang Mai kami belajar bahasa Inggris ini. Pokok doa. Yang pertama Bapak Ibu, bersyukur kebebasan agama di Thailand sampai saya sangat terbuka. Ya, tetapi tidak gampang mereka percaya mengambil komitmen. Nah, dengan doa Tuhan akan mengubah segala sesuatu. Yang kedua, doakan supaya ada gereja yang siap jadi pengutus. Sampai saat ini kami bergumul mencari gereja pengutus. Kami rindukan gereja GKI Palembang boleh terlibat di dalamnya. Bapak Ibu nggak bisa ke sana, melalui doa Bapak Ibu, apa yang saudara miliki bisa terlibat di dalamnya. Populasi fokus konsentrasi ke suku Tai 19 juta. Mari kita doakan mereka supaya Tuhan kirim yang siap mendengarkan Injil. Yang keempat, doakan proses belajar bahasa. Yang terakhir, doakan keberangkatan kami ke ladang misi tanggal 28 ini. Tinggal hitung hari. Kami sudah beli tiket, bersyukur. Dan kalau ada Bapak Ibu yang terbeban mengantar kami ya ke bandara, silakan. Mari kita bergandengan melakukan amanat aku. Allah berfirman kepada Abraham, Abraham, I will bless you and truth you, melalui gerejanya. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham, berhak mendapatkan janji-janji Allah. Siapa yang menuntaskan amanat agung? Gereja Tuhan, bukan fisik gereja yang terlalu penting, tapi hati kita Bapak Ibu. Mari kita, sisa hidup kita nggak tahu berapa tahun. Bila sisa hidup kita seperti gembala tadi mengalami jalan Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan, mereka keluar untuk memberitakan Injil. Untuk itulah gereja ada, untuk misi sedunia. Dan di dalam Injil pasal 2, Matius 24, dan Injil Kerajaan Allah harus diberitakan di seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Bapak Ibu, biarlah sebelum Tuhan panggil kita, mari kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Itu jiwa-jiwa harus dibawa kepada Tuhan. Bila melalui presentasi ini, mari kita menemukan peran kita sebagai pendoakah. Apa saja yang bisa kita kerjakan, mari kita terlibat. Ini alamat kami, Bapak Ibu. Silakan foto atau catat alamatnya di Kalantian. Ini sekretaris umum kami. Ini nomor HP, ini nomor saya, nomor cantik ya. Dan email saya di paling bawah. Bapak Ibu mungkin akan menyusul, nanti saya akan bagikan surat doa mungkin besok atau lusa sebelum kami berangkat ke Thailand. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dimuliakan di muka bumi ini. Lalu hidup kita, mari kita menyembah Dia sebagai Raja. Itulah berita Natal. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, Bapak Ibu, saya sangat merindukan kita bisa mulai tergerak hati kita untuk bermisi. Kalau kita belum bisa pergi, paling tidak kita juga bisa mendukung para misioneri yang akan pergi. Kalau Bapak Ibu memang nanti tergerak dan rindu untuk mendukung, bukan hanya doa, tapi Bapak Ibu juga saya rindu ingin mendukung secara dana. Nanti Bapak Ibu boleh hubungi Pak El Pasti, ngobrol-ngobrol, tentu tidak secara pribadi kepada dia, tentunya sistemnya mereka nanti ke lembaga misi itu, dan lembaga misi nanti yang akan mengatur ya di situ. Jadi Bapak Ibu kalau tergerak nanti boleh berbicara dengan Pak El Pasti, dan Bapak Ibu boleh beri dukungan kepada hamba. Ya, mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Biarlah Tuhan ketika kami mendengar firman, hati kami disadarkan untuk panggilan kami. Kami yang sudah mengalami anugerah dan kasih-Mu, keselamatan yang begitu ajaib Tuhan. Beri hati yang bersuka cita seperti para gembala. Hati yang berkobar-kobar, kami tidak bisa menahan mulut kami untuk memberitakan Injil. Kami tidak bisa menahan hati kami untuk kami boleh berubah menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu pimpinlah dan tolonglah kami. Dan secara khusus kami juga mau mendukung dalam doa seorang hamba-Mu yang akan Engkau utus nanti tanggal 28 pergi ke Chiang Mai. Dia akan melayani sebagai misionaris selama kurang lebih 4 tahun di sana Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Ada 19 juta jiwa suku Tai Tuhan, yang banyak di antara mereka belum mengenal Engkau, banyak yang belum percaya, banyak mereka yang masih berjalan di dalam kegelapan. Tapi biarlah melalui hamba-Mu terang-Mu boleh diberitakan,
Injil yang begitu indah boleh disampaikan. Ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Karena itu Tuhan, utus, pimpin, berkati hamba-Mu yang akan pergi ke Jamai tanggal 28 Desember ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sedemikian jauh kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita diingatkan sekali lagi betapa sungguh Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Dan kali ini kita pun diberikan kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk menyatakan respon kita, untuk menyatakan kasih kita, untuk menyatakan apa yang terbaik yang kita bisa berikan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan akan persembahan yang akan kita berikan. Dengan kita mengangkat pujian, mari tuturkan kisah Yesus. bersama-sama bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena sekali lagi kami boleh mendengar akan berita firman Tuhan. Kami boleh sekali lagi mendengar berita yang indah dan mulia itu, kebenaran yang memerdekakan kami. Tapi Tuhan, di balik itu semua satu pertanyaan yang besar juga muncul. Sudahkah kami memberi respon yang terbaik bagi Tuhan? Karena itu Bapak, pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami terus meminta Tuhan meneliti hati kami yang paling dalam dan menyingkapkan buat setiap kami masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau boleh memampukan kami memberi respon yang tepat untuk setiap kebenaran yang sudah dinyatakan. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kesempatan sekali lagi diberikan kepada kami untuk berbagian,
baik dalam pekerjaan misi hamba-Mu yang akan berangkat, ataupun juga Tuhan, di dalam persembahan yang kami berikan. Tuhan Yesus, kami sadar sepenuhnya itu bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi sesungguhnya adalah berkat-berkat Tuhan. Dan sesungguhnya adalah cinta Tuhan yang demikian besar, yang sudah dicurahkan buat kami. Kalau secara jujur Tuhan, kami tidak akan sanggup untuk membalasnya. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mau berdiri di hadapan Tuhan, membawa apa yang saat ini sudah kami persembahkan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang boleh pakai. Ini menjadi suatu alat pelebaran bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi atas nama hamba Tuhan dan pengurus BPBC GKI Cibubur, saya mengucapkan selamat Natal untuk Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama untuk kebaktian hari Minggu tanggal 30 Desember nanti. Yang youth tolong diperhatikan, nanti kebaktiannya gabung ke kebaktian 1 atau kebaktian 2, silakan ya, kalau kalian mau sama orang tua ke kebaktian 1 atau kebaktian 2, jadi gabung nanti yang youth dengan umum. Kebaktian 1, kebaktian 2 tetap ya Bapak Ibu ya, jam 7:30 dan jam 10 tetap jalan seperti biasa. Cuma yang youth akan gabung. Juga sekolah minggu, para orang tua tolong diperhatikan, sekolah minggu tidak ada, kita semua gabung di dalam kebaktian umum ya. Jadi ini mohon untuk dapat diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, nanti setelah selesai kebaktian ini, tolong jangan segera pulang. Kita akan ada potluck atau perjamuan kasih ya. Kita akan makan-makan bersama, makan makanan yang ringan sambil kita ngobrol satu dengan yang lain, kita boleh bersekutu satu dengan yang lain. Dan juga setelah kebaktian ini nanti akan dibagikan kalender gereja ya, jadi kita akan dibagikan kalender ya, ini kalender meja. Bapak Ibu, satu keluarga dapat satu kalender ya, tapi kalau satu keluarga rumahnya beda ya, dapat masing-masing ya. Jadi satu keluarga satu kalender untuk Bapak Ibu sekalian. Sedemikian hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang dihukum untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Mari kita bersama-sama menyanyikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kekuatan, pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sehingga dimanapun engkau berada, engkau boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama sambil kita memberikan salam satu dengan yang lain.